balik keindahan alamnya, tersimpan dua warisan adat besar, pepadun dan saibatin. Sai Bumi Huajuhai. Kehidupan saya dulu, ya, boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya, celananya. Waduh, Iya berat, Hati-hati dong, Mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Pinter. Akhirnya ketemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Waduh. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Dan pemirsa, kembali lagi dengan saya Kak Kurniasari dalam Sudut Pandang. Kita masih akan melanjutkan dialog kita terkait dengan sinergitas Empal dalam membangun generasi emas. Dan untuk melanjutkan dialog kita yang tadi, saya akan bertanya kepada Pak Pinaldo ya. Terkait dengan sinergitas Empal dalam membangun generasi emas ini. Apa yang sudah dilakukan Pak oleh Empal dalam mewujudkan hal ini? Oh ya, baik. Terima kasih, Mbak Eka. Ya. Bahwa Empal selaku Majelis Penyimbang Adat Lampung, di Provinsi Lampung, yang pembinanya itu adalah Bapak mantan Gubernur Lampung, ini Bapak Dr. Andes Haji Sahrudin ZP, berkolaborasi dengan Lampung SAI dan juga dengan organisasi Empal itu sendiri, dan juga dengan apa namanya itu klub Jipilis ya, dan lain-lain, bahwa salah satunya yang sudah kita sosialisasikan dari beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu itu adalah seperti pertemuan-pertemuan itu adanya tabik pun. Bahasa tabik pun itu tetap kita lakukan di seluruh perguruan-perguruan tinggi. Perguruan-perguruan tinggi di Lampung, di sekolah menengah atas, sampai ke pondok-pondok pesantren. Itu salah satu bukti bahwa Empal ini sangat support bahwa tabik pun itu
merupakan salah satu ciri khas daripada ulun Lampung. Nah, yang kedua, dalam hal perlu kita sosialisasikan samping tapi pun sebagai wujud penghormatan itu tadi, adanya satu motto ya, yang mengatakan bahwa makham siapa lagi, mak ganta kapan lagi. Nah itu sebenarnya termasuk apa yang kita sampaikan di dalam menuju Indonesia Emas tadi, untuk menghasilkan generasi emas. Maka kita di perguruan-perguruan tinggi itu tidak hanya semata-mata mengajarkan ilmu pengetahuan, knowledge itu dikatakan tadi, tetapi kita juga harus memprotek generasi muda kita ini dari bahaya narkoba. Nah, narkoba. Kita ketahui bahwa narkoba itu adalah merupakan suatu kejahatan yang sangat ordinary crime ataupun bahaya yang luar biasa. Nah, kita untuk menuju Indonesia Emas itu kita protek anak-anak muda kita dari hal-hal yang bahkan membahayakan generasi muda kita itu. Mana mungkin Indonesia Emas itu atau generasi emas itu tadi dapat tercapai kalau anak-anak muda kita terkena narkoba. Betul kan Pak? Betul Pak ya. Nah, artinya dapat dikatakan mereka itu layu sebelum berkembang. Sedangkan generasi muda kita, anak bangsa ini, generasi muda bangsa ini, calon ataupun katakan generasi emas yang telah mengukir prestasi untuk menuju Indonesia Emas tadi, mereka itu tidak bisa terkontaminasi yang bakal justru menghancurkan generasi itu sendiri. Ya, salah satunya tadi narkoba. Kedua yang meracuni generasi muda kita ini apa? Judol sekarang nih, judi online. Dan kita prihatin kalau judi online ini sendiri bukan saja generasi muda, bahkan sampai pada, nah itu dia, malu kita kalau mengatakannya, para beliau-beliau itu yang semestinya tidak terkena, tapi justru. Nah itu upaya Empal memprotek. Bagaimana anak kita ini jangan terkena gitu. Apakah seperti dia adanya olahraga senam bersama di sekolahan-sekolahan itu, seperti adalah olahraga motor, sepeda, tapi terawasi, terkontrol gitu, tidak mereka itu liar gitu. Kalaupun seperti boleh dia bermotor dalam rangka meningkatkan skillnya bermotor, tapi terkontrol oleh pihak-pihak yang memang pantas mengkontrolnya. Lebih daripada itu, sebentar lagi ini kan kita ini Lampung akan menjadi tuan rumah nih. Tuan rumah tabligh akbar dunia ini. Ijtima pada ulama-ulama dunia yang untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan di Provinsi Lampung. Alhamdulillah Bapak Gubernur sangat mendukung terjadinya pelaksanaan tabligh akbar tersebut, dan juga Majelis Ulama dan juga Empal. Nah, pelaksanaan ini mengandung nilai-nilai luhur agama yang apabila anak muda kita itu harus melihat langsung, bahkan terlibat langsung. Guna apa? Guna nilai-nilai luhur agama itu tadi diserap oleh mereka, sehingga golden generation tadi bisa merekam nilai-nilai cara bermusyawarah yang baik, bagaimana menangkis hal-hal yang negatif dengan bangsa ini, sehingga menuju Indonesia yang emas tadi, kita membutuhkan kan golden generation, membutuhkan berarti menuju good leader, pemimpin yang baik. Mana mungkin Indonesia menjadi Indonesia emas kalau tidak memiliki generasi yang good leader, pemimpin yang baik. Dengan adanya pemimpin yang baik, hasil daripada golden generation tadi menuju good leader, maka menuju satu negeri yang disebut negeri yang good government. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu
fa'aznahum bima kanu yaksibun. Nah, Allah sudah mengatakan, bila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan kuturunkan keberkahan langit dan bumi. Ya. Lahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Akan tetapi mereka mengingkarinya akan ayat-ayatku, kata Allah, maka akan ku azab mereka lantaran perbuatan mereka sendiri. Nah, itu rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bangsa yang beriman, bangsa yang bersyukur, bangsa yang besar, kita mempersiapkan generasi emas, generasi yang baik, menuju menghasilkan generasi good leader, pemimpin yang baik. Bukan bad leader, pemimpin yang jelek. Menuju negeri yang good government. Good government dalam bahasa ulamanya, para alim, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini sangat disupport oleh Gubernur Lampung, para majelis ulama dan seluruh tokoh-tokoh adat Lampung. Bagaimana menuju Indonesia emas itu kita harus sama-sama sinergis sehingga bangsa ini tetap jaya, bangsa kita tetap dihargai, bangsa kita tetap dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Bahkan kita ingin menciptakan bukan saja makmur di Indonesia, kita ingin menciptakan perdamaian dunia. Ya. Saya kira begitu, Mbak Eka. Ya, Pak. Dan Nyerupa. Pak Nyerupa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pinaldo, ada proteksi yang dibangun dan juga ada sinergitas yang dibangun juga oleh lintas stakeholder terkait untuk mewujudkan hal ini. Dan berbicara terkait dengan mewujudkan generasi emas bangsa, Pak Nyerupa, ini kolaborasi seperti apa yang sudah Empal lakukan untuk mensukseskan hal ini? Yang sudah kita lakukan ya, untuk sementara sekarang kan kita kembali tadi, bahwa dalam rangka acara yang dilakukan ini kan kita itu terlibat langsung. Ya. Baik. Artinya antara 3 aspek tadi. Pertama, Lampung Saya. Ya, Lampung Saya. Kedua, Empal. Ketiga, kelompok Jipilis. Klub, ya. Ya, dengan didukung oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, oleh sebab itu ini kita sudah lihat beberapa sebelumnya ini perannya sudah dilakukan sebetulnya pawai keliling ya, dalam rangka mengajak masyarakat Lampung, terutama yang berada di Lampung. Dan yang lebih terkesima saya bukan soal masalah agama saja, dia akan lari ke sosial ekonomi. Apa? Karena Lampung ini semakin dikenal oleh orang luar mancanegara bahwa di sini ini banyak wisata, banyak objek-objek wisata. Destinasi wisata. Ya, destinasi wisata. Nah, yang selama ini kan, kalau kemarin saya tanya dengan Kadis Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pak Bobi, ini di Lampung ini 2 kali lipat dari tahun yang lalu. Kondisinya. Ya, saya tanya sama beliau kemarin. Jadi, karena walaupun mereka tidak ke daerah objek wisata dalam pengertian menurut BPS, tetapi mereka datang ke Lampung itu sudah berwisata. Ya, itu bukan berarti karena dia harus datang ke Lembah Hijau, tidak. Ya, itu. Nah, jadi oleh sebab itu yang lebih terpenting lagi menunjukkan bahwa kepada negara luar pun itu kena ikut serta di dalam acara Tabligh Akbar ini, ijma ulama. Ya, sehingga otomatis sudah memberikan wahana atau tergambarlah bahwa Lampung ini merupakan salah satu objek wisata yang tidak kalah ya. Walaupun kita dekat dengan Palembang. Palembang itu nggak ada kecuali yang ada itu Sungai Musi kan. Ya, kalau kita ini kan laut. Ya, jadi itu. Dan kita berharap ya mudah-mudahan nanti kita akan coba juga mungkin dengan Perwatin, Dewan Perwatin, Dewan Pakar untuk bagaimana ke depan ini generasi-generasi muda yang kita harapkan tadi itu bagaimana supaya bisa ada istilah realita atau pelaksanaan di bawah itu bagaimana bentuknya, yang ini yang kita masih cari polanya. Sehingga nanti pada akhirnya apa yang diharapkan kita nanti pada 2045 itu betul-betul bisa terpenuhi.
Dan Pak Nyerupa menyinggung apa yang disampaikan terkait dengan tablik akbar yang nanti akan digelar di Provinsi Lampung dan dihadiri oleh bahkan ada umat muslim di seluruh dunia ya. Ini untuk persiapannya sejauh ini seperti apa? Sudah dilakukan? Ya kalau kita, saya kira karena ini mungkin koordinasinya dengan langsung dari majelis tabligh. Ya, sehingga mungkin koordinasinya bagus dengan Pak. Sebetulnya Pak mantan gubernur ini, Duta Dubes Rusia ini memang luar biasa, Pak Sarudin. Dia tahan turun gunung. Ya, tahan rugi lagi ya. Ya, bukan saya muji beliau. Artinya memang beliau itu entah gimana ya, dia dalam umur dia yang sudah begitu ya. Lebih senior dari saya, SMA-nya sama kita, SMA 2. Dia masih mau, Kak. Masih mau sekali. Dia menyayangkan kalau sampai Empal ini tidak ada aktivitas, apalagi dia banyak partisipasi maupun dukungannya selama ini ya. Karena tanpa beliau saya kira mungkin Empal itu belum ada. Iya. Tapi bagaimana cara pun dari nenek kita dulu banyak nggak pernah antara, padahal sebenarnya bisa bagus. Ternyata Lampung saya Empal ini antara saya dengan Pepadun sama pesisir tidak ada masalah, hanya soal dialek aja ya. Tapi kalau soal lain itu bisa rukun, alhamdulillah. Nah ini yang kita harapkan tadi, kita berharap mungkin pola-pola ke depan nanti kita akan lakukan bagaimana melalui OSIS supaya lebih gregetnya lebih tajam lagi. Karena saya tadi katakan kelemahan kita karena pernah kita lakukan, kita mau pengen bentuk buku paket ya, buku saku ya, buku pintar. Karena banyak anak-anak di sekolah itu kan yang belum tahu. Nah mungkin dikasih hari ini dia dapat yang bukan orang Lampung. Huruf ini bahasa Lampungnya ini. Kira-kira gitu. Betul. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan. Hanya terkait dengan kebijakan dari umaroh itu. Umaroh dan ulama. Itu. Dan beralih ke Pak Benaldo ya, terkait dengan Empal dan bagaimana sinerginya untuk membangun generasi emas bangsa. Ini goals yang ingin dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti apa Pak Benaldo? Ya baik. Ya kita tidak muluk-muluk lah ya, bahwa pertama-tama terima kasih dulu kita Empal ini di bawah kepemimpinan Bung Riko, Enoza, dan juga pembina kita adalah Bapak Sarudin, ZP. Beliau menggerakkan support betul dengan Empal, termasuk dikolaborasikan dalam rangka pelaksanaan kita besok yang beberapa hari lagi, 28 30 ijma para ulama dunia ini di Kota Baru ini. Sama dengan apa yang dikatakan Pak Ahmad Nyerupa tadi, memang peran Pak Sarudin kalau kita perhatikan luar biasa ya. Kita lihat gedung-gedung yang besar di gedung Kota Baru itu luar biasa, alangkah indahnya gedung itu memang kita gunakan untuk kepentingan bangsa dan negara kita, yang salah satunya adalah ijma ulama dunia ini. Nah, dalam rangka jangka pendek bahwa target kita, goal kita adalah bagaimana generasi muda itu terlibat langsung. Tidak sebagai generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa, golden generation, generasi emas, tidak jadi penonton. Kita libatkan seluruh generasi muda, ajak anak-anak generasi muda kita ini untuk melihat dan merasakan langsung gerak langkah yang dilakukan oleh para ulama ini dalam rangka menciptakan kedamaian dunia, dalam rangka menciptakan kesejahteraan dunia, dalam rangka menciptakan kerjasama yang baik antara dunia-dunia yang maju, negara-negara maju, para aghnia, kecilnya juga para duafa. Jangan sampai ada orang tidur di gunung uang, sementara ada orang yang makannya dari ketong sampah. Nauzubillah min zalik. Nah ini bagaimana Empal mendidik generasi emas tidak begitu, leader yang baik. Jangka panjang kita ingin menciptakan generasi emas itu
untuk menghasilkan good leader. Ya. Bukan bad leader. Good leader untuk bangsa ini. Bagaimana bangsa ini ke depan dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa besar dunia. Dan diakui dari zaman Belanda dulu. Lampung pun memberikan kontribusi baik kepada bangsa dan negara kita ini. Nah, saya kira saya menghimbau betul, mari kita para umara, para Bapak Gubernur yang memang sudah concern betul memberikan fasilitas di Kota Baru ini, kita juga menghimbau para alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, penyeimbang, baik dari Pepadun maupun Saibatin, juga tokoh-tokoh pemudanya. Ayo kita bersama-sama membangun negeri ini, menciptakan kedamaian dunia, menciptakan kesejahteraan dunia, menciptakan kestabilan dunia. Jangan sampai negeri kita yang indah ini tidak kita lestarikan. Nah, saya teringat di Jepang itu katanya bahwa di salah satu kota Jepang itu ada danau Matoa. Danau itu dijaga, tidak ada satu ranting pun yang mereka patahkan. Danau itu digunakan untuk PDAM kota Jepang. Begitu indahnya. Nah, itu betapa indahnya Kota Baru yang dibangun Pak Sarudin. Kalau kita tidak ada kesadaran, kita ikut berdosa menyanyiakan pembangunan yang sudah ada itu. Saya sebagai generasi muda mengajak, ayo kita bersama-sama, kita bangun sinergis. Bagaimana Lampung ini menjadikan atau miniatur Indonesia yang berkeadilan, yang berkejahteraan dan berkemajuan, mencapai Indonesia yang penuh dengan perdamaian. Sekira begitu, Mbak. Dan beralih ke Pak Ahmad Jerupaya terkait dengan bagaimana generasi kita mencapai generasi emas 2045. Harus ada proteksi yang memang dilakukan untuk memprotek generasi muda kita untuk meraih hal tersebut. Harapannya seperti apa? Singkat saja, Bapak. Ya, kalau saya tadi sudah katakan, kalau kita mau jujur, dari awal dahulu saya berapa 10 tahun yang lalu saya katakan, arti kata dalam rangka ke arah tadi, kita harus betul-betul tidak bisa terlepas dari dukungan pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Nah, sehingga bagaimanapun, karena pembinaan itu otomatis kita bisa selaras. Jadi kita ini operasionalnya mungkin empal, tetapi mau dengan tidak mau, tentunya segala sesuatu itu kan kadang-kadang perlu support, fasilitas. Bisa berupa dana, bisa berupa apalah, logistik, materi atau moral maupun material. Nah, itu yang selama ini keinginan saya hanya satu, Pak Gubernur bisa mengeluarkan suatu komitmen kepada Bupati, apakah dia memang orang Lampung ataukah dia orang dari mana, no problem. Karena ini Lampung, bagaimanapun. Bagus di provinsi, jelek di kabupaten, ya sama aja bohong. Bagus juga di kabupaten kota, di provinsi, nonsen, nggak ada. Nah, itu jadi maksud saya, bagaimana pemerintah daerah melalui legislatifnya bisa memberikan dukungan moral kepada empal tingkat 2 kabupaten kota, provinsi yang sudah ada ini, supaya bisa selaras apa yang kita harapkan tadi. Saya kira akan jalan tingkat 2. Yang selama ini kan ya memang kalau bahasa saya merewel, memang belum jalan optimal ya. Ya, kita berharap dengan adanya SK yang baru ini, ya tentunya kita berharap di bawah Riko Minoza ya selaku ketumnya, kita coba supaya tingkat 2 itu kita kita dorong gitu ya, supaya bisa selaras dengan maksud kita. Tanpa ini saya sulit tadi, maka saya bilang seperti guru-guru bahasa Lampung aja, kalau kita nggak dorong-dorong dulu nggak keluar S1-nya. Karena banyak-banyak D3 berhenti. Dia ngajar nggak mau ngajar, nah susah juga kadang-kadang. Nah itu, nah ini yang kita harapkan ke depan. Dan mudah-mudahan lah kita minta dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, supaya empal tolong dibantu. Dalam pengertian bukan saja soal dana, tapi dorongan moral maupun material. Sehingga betul-betul dia bisa jalan.
Ya, saya kira itu. Dan terima kasih Pak Ahmad Jerupa dan Pak Pinaldo atas insight positif yang dibagikan. Kita tahu masih banyak lagi yang dibahas, tapi kita harus cukupkan karena keterbatasan waktu. Dan pemirsa, demikian sudut pandang bersama saya Kak Kurniasari membahas terkait dengan sinergitas Empal dalam membangun generasi emas bangsa. Kita ketahui dalam membangun generasi emas harus ada proteksi yang dibangun untuk memprotek generasi emas kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbahaya. Demikian sudut pandang bersama saya Eka Kurniasari. Sampai jumpa di sudut pandang episode selanjutnya. Terima kasih Bapak. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup.